Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang jikalau nikmat karunia-Nya coba-coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tintanya, batang dan ranting kita jadikan penanya, dan daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertasnya, kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu, maka wallahi hadirin, demi Allah semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini, dan juga bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, tapi segala macam perjuangan dan pengorbanannya hadirin, untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia yang terakhir kali diciptakan Allah sebelum dunia dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Imam Khatib Bilal Garim, khususnya guru kami Abarut Bahar yang mengajak kami untuk hadir di masjid ini. Sesungguhnya tidak layak dan pantas kami berbicara di hadapan Bapak Ibu hadirin sekalian, karena dari sini kelihatan dengan jelas Bapak Ibu hadirin sekalian adalah orang-orang yang soleh, wajah-wajah yang bercahaya, insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin sekalian, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwasanya setiap manusia di muka bumi ini, siapapun dia, dimanapun dia tinggalnya, apapun pendidikannya, apapun profesinya, semuanya menginginkan hal yang sama. Apa yang diinginkan manusia ini adalah kebahagiaan, adalah keselamatan, adalah kesuksesan, kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat. Hari ini banyak orang mempersepsikan, mengukur kesuksesan manusia itu dari kebendaan. Orang dikatakan sukses kalau dia nyalon presiden, terpilih sebagai presiden. Orang dikatakan sukses, dia katakan mulia ketika dia mencalon menjadi anggota DPR RI, terpilih menjadi anggota DPR RI, maka dia katakan dia orang yang sukses. Orang dikatakan sukses ketika dia merintis sebuah usaha dan kemudian usahanya memberikan keuntungan yang berlipat ganda, kemudian dia membuka usahanya itu hampir di seluruh negeri di muka bumi ini, maka dia dikatakan orang yang sukses. Orang yang dikatakan sukses ketika dia memiliki kebun dan kemudian kebunnya menghasilkan panen yang berlipat ganda, maka itu dikatakan sukses. Negeri yang sukses adalah negeri yang dianggap mampu membangun infrastruktur teknologi tercanggih. Negeri yang dikatakan sukses ketika negeri itu bisa memberikan pendapatan kepada masyarakatnya tertinggi, maka negeri itu dikatakan negeri yang sukses. Tapi Bapak hadirin sekalian, coba kita bedah, apa itu kesuksesan sesungguhnya? Hari ini kita mendefinisikan kesuksesan saja kadang-kadang keliru. Hampir seluruh manusia bersepakat negeri yang sukses hari ini adalah Amerika, Jepang, Cina, Korea. Kenapa? Karena di sana gedung pencakar langitnya banyak, karena di sana infrastrukturnya hebat, karena di sana penghasilan masyarakatnya besar, karena di sana teknologi-teknologi tercanggih kemudian ada. Hadirin, coba kita lihat bagaimana kemudian negara-negara yang dianggap adalah negara yang sukses itu ternyata sebagian besar masyarakatnya, kalau kita melihat survei, angka bunuh diri tertinggi adalah di negara-negara itu. Apakah mungkin rakyat yang bahagia, rakyat yang sukses kemudian ingin bunuh diri? Tentu jawabannya tidak. Kita saja yang di masjid ini, saya yakin tidak ada satu manusia pun yang ingin bunuh diri. Ada Pak, Bu? Enggak ada.
Walaupun mungkin kita belum punya yang namanya gedung pencakar langit, kita belum punya kekayaan teknologi secanggih negeri itu, tetapi di antara kita hari ini tidak ada yang mau bunuh diri. Maka hadirin sekalian, keliru ketika kita mengatakan kesuksesan itu ukurannya adalah kebendaan. Maka kesuksesan itu hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala letakkan bukan kepada kebendaan, tetapi kepada agama. Hadirin, siapapun yang memikirkan agama, mengamalkan agama, mengusahakan agama secara sempurna, ukurannya adalah Rasul dan para sahabat, maka dia pasti bahagia, dia pasti sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Siapapun dia, apakah dia orang yang buta, apakah dia orang yang cacat fisiknya, apakah dia tinggal di kampung, maka ketika dia mengamalkan agama secara sempurna, maka dia pasti bahagia, pasti selamat, pasti mulia dunia dan akhirat. Hadirin, maka Bapak Hadirin sekalian, kita bisa melihat bagaimana dan mencontoh ukurannya. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, blueprint cetak biru manusia yang paling sukses di muka bumi ini. Maka siapapun yang mengikuti Rasulullah, maka dia pasti sukses, selamat dunia akhirat. Para sahabat radhiyallahu anhum hadirin mengikuti Rasulullah. Bahkan dikisahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Rasulullah telah meninggal dunia, dia temui anaknya, dia tanya, wahai anakku sayang, apalagi yang ayahmu belum buat yang Rasul dulu buat? Memang betul-betul berhajat terhadap apa yang Rasul buat dan yang belum mereka buat. Begitulah kehidupan para sahabat. Mereka sangat menginginkan menyempurnakan apa yang dahulu kala Rasulullah lakukan. Berbeda zaman sekarang hadirin sekalian. Hari ini sunnah dianggap satu hal yang memalukan. Hari ini sunnah dianggap adalah hal yang ketinggalan zaman. Maka wajar hari ini umat Islam di Indonesia terbesar di muka bumi ini, tetapi bagaikan buih di lautan, dihina, dicaci, dimaki di mana-mana. Wajar negara Republik Indonesia ini bagaikan kepingan-kepingan surga, tanahnya subur, lautnya luas, hampir seluruh kekayaan muka bumi ada di Indonesia, tetapi rakyatnya susah dan miskin. Sebagian besar NKRI ini terdiri dari lautan, tetapi garam kita impor. Bukankah untuk merubah laut menjadi garam tidak memerlukan teknologi yang tinggi? Bukankah merubah lautan kepada garam tidak memerlukan modal yang besar? Tetapi kenapa negeri ini yang sebagian besar lautnya banyak tapi garamnya impor? Kenapa tanah Indonesia yang subur ini, di mana mata memandang hijau royo-royo, tetapi bahan pangan kita sebagian besar impor, bahkan ikan asin pun kita impor? Salah siapa? Bukan salah siapa-siapa. Salah kita karena kita tidak mau mengusahakan agama, tidak mau mengamalkan agama secara sempurna sebagaimana yang dibawa oleh baginda Nabi dan para sahabat. Lalu bagaimana kemudian kita memulainya? Hadirin, janji Allah Subhanahu wa taala bukan kepada kiai A, kiai B, bukan kepada organisasi A, kelompok B, bukan, tetapi kepada Rasul dan para sahabat. Rasulullah katakan, siapapun yang mengikuti sahabat-sahabatku, maka dia mengikuti bintang di langit, pasti akan selamat dan sukses dan bahagia dunia dan akhirat. Ambil contoh hadirin sekalian, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal radhiyallahu adalah seorang manusia biasa sama seperti kita, manusia yang tinggal di bumi yang sama, di bawah langit yang sama, disinari matahari dan bulan yang sama, bertuhan-tuhan yang sama, berkitab-kitab yang sama, bernabi-nabi yang sama. Hadirin, manusia biasa sama seperti kita. Sayyidina Bilal tidak pernah lemhanas. Sayyidina Bilal tidak pernah S3, S2, S1, tidak pernah SMA, SMP, SD, tidak pernah. Sayyidina Bilal tidak pernah mengancam pendidikan. Hadirin, tetapi seorang budak yang telah mengusahakan agamanya, menyempurnakan agamanya pada dirinya, menyempurnakan sunnah 24 jam dalam kehidupannya, maka Allah penuhi janjinya. Allah berikan keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat kepada Sayyidina Bilal. Seorang budak tanpa kampanye, tanpa berdebat, tanpa masang foto di pohon, di tiang listrik, tanpa iklan di TV, di koran,
kemudian Allah angkat menjadi seorang gubernur. Hadirin, seorang budak diangkat menjadi gubernur tanpa berdebat, tanpa kampanye, tanpa mendaftar ke partai politik manapun, menjadi seorang gubernur. Seorang budak. Hadirin, kalaulah hari ini kita mengangkat seorang yang tidak SD, SMP, SMA, tidak lemhanas menjadi gubernur Jawa Barat, kira-kira jadi apa ini Jawa Barat? Kalaulah di Jakarta di sana diangkat seorang gubernurnya orang yang tidak berpendidikan SD, SMP, SMA, tidak pernah lemhanas, kira-kira DKI jadi apa? Pasti kita mengatakan pasti hancur itu provinsi. Kemacetan, banjir akan melanda negeri itu. Itu opini yang pasti secara umum akan kemudian sampai. Hadirin, tetapi orang yang beriman tidak akan pernah berpikiran begitu. Orang beriman akan selalu tawajuh kepada Allah dan Rasulnya, tidak kesan dengan pandangan orang, tidak kesan dengan dunia. Sayyidina Bilal radhiyallahu menjadi seorang gubernur. Hadirin, maka ketika dia memimpin sebagai seorang gubernur, Allah tolong dia, Allah berikan kesuksesan, keselamatan kepada Sayyidina Bilal dalam memimpin. Kesuksesannya bukan hanya di wilayah kekuasaannya, tetapi kesuksesannya berada di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya di seluruh alam, tapi di seluruh zaman. Zaman now, zaman sekarang terpaut jauh dengan zaman Sayyidina Bilal, tetapi kesuksesannya, kemasyhurannya terasa sampai zaman sekarang. Hadirin, padahal Sayyidina Bilal tidak pernah buat Facebook, padahal Sayyidina Bilal tidak pernah membuat IG, padahal Sayyidina Bilal tidak pernah membuat internet yang lainnya, tapi keterkenalannya, kesuksesannya, keberhasilannya kita bisa rasakan, bisa kita dapatkan informasinya sampai zaman sekarang. Bahkan Sayyidina Bilal, hadirin sekalian, ketika masih hidup, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan langsung tentang bunyi terompah Sayyidina Bilal yang Rasul dengar di dalam sorga. Orangnya masih hidup, tetapi sendalnya sudah Nabi dengar di dalam sorga. Kalau sendalnya saja sudah masuk ke dalam sorga, bagaimana orangnya? Sayyidina Bilal seorang budak hitam legam. Hadirin sekalian, kemudian Allah pertemukan dengan seorang wanita tercantik di zaman itu. Allah berikan kesuksesan, keselamatan, kemuliaan, kejayaan dunia dan akhirat. Pertanyaannya hadirin hari ini, bagaimana kemudian keyakinan kita? Kita akan lebih yakin orang yang bisa memimpin itu adalah orang yang memiliki pendidikan tinggi walaupun agamanya tidak ada. Kita meyakini orang yang memiliki kekayaan akan lebih mampu memimpin sebuah provinsi, sebuah negeri daripada orang-orang yang kemudian mengusahakan agamanya. Maka wajar hari ini hadirin sekalian, Islam bukan tidak berkuasa. Banyak penguasa-penguasa Islam, banyak pemimpin-pemimpin Islam, banyak orang-orang kaya Islam. Tetapi kenapa kemudian Islam hari ini bagaikan buih di lautan? Karena orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan sunnah. Orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan usaha agama. Orang-orang Islam hari ini telah meninggalkan usaha yang dulu telah membuat para sahabat dari orang-orang biasa menjadi orang luar biasa. Para sahabat dulu hadirin sekalian menjadi ahli-ahli masjid. Para sahabat dahulu kala menjadi pemakmur-pemakmur masjid. Indonesia ini punya potensi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negeri lain. Indonesia ini memiliki 1 juta masjid kurang lebih. Bayangkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika hijrah memakmurkan satu masjid, Masjid Nabawi, satu masjid yang tiang-tiangnya dari batang-batang korma, satu masjid yang lantainya hanya pasir saja, satu masjid yang atapnya pelepah-pelepah korma. Masjid kita sudah luar biasa bagus betul, tetapi masjid Nabi itu hadirin sekalian, amalan-amalannya menembus 7 lapis langit. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadat, hikmat. Amalan-amalan inilah yang kemudian membuat Allah ridho kepada mereka. Bahkan tahanan-tahanan perang ketika ditahan, diikat di tiang-tiang masjid, hadirin, 3 hari diikat, 3 hari kemudian dilepas. Maka kemudian tahanan-tahanan perang yang non muslim tadi kemudian tidak ingin kembali kepada kerajaannya. Mereka ingin tetap di Madinah. Mereka ingin menjadi seorang yang muslim. Mereka ingin menjadi seorang Islam hadirin sekalian.
Kenapa? Bukan karena ceramah yang menggelegar, bukan karena ceramah yang panjang-panjang, bukan karena jago debat para sahabat, bukan. Tetapi ketika mereka ditahan di tiang-tiang masjid, ketika para sahabat makan, maka makanan itulah yang diberikan kepada tahanan perang. Anak-anak mereka pun menyuapi tahanan-tahanan perang itu, hadirin. Maka para tahanan perang pun menangis, karena ketika orang Islam ditahan di kerajaan mereka, makanan-makanan yang tidak layak dimakan yang diberikan kepada orang Islam. Siang hari, malam hari, tahanan-tahanan perang dari Islam disiksa. Tetapi ketika mereka ditahan oleh orang Islam, justru mereka mendapatkan perlakuan yang membuat hati mereka bergetar. Anak-anak para sahabat menyuapi tahanan-tahanan perang. Mereka diperlakukan begitu dimuliakan. Maka kemudian hadirin sekalian, orang-orang yang ditahan pun berbondong-bondong meninggalkan agama mereka, masuk ke dalam Islam. Islam tidak dibawa dengan kekerasan, Islam tidak dibawa dengan caci maki, Islam tidak dibawa dengan peperangan, perdebatan, tapi Islam dibawa dengan kasih sayang. Islam dibawa dengan cinta. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bukankah sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain? Kemanfaatan inilah yang kemudian banyak membuat orang kemudian tertarik kepada Islam. Maka hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bicara mengenai masjid ini, karena rupanya masjid inilah yang membuat para sahabat dari orang-orang bodoh menjadi orang-orang pintar. Karena masjid inilah yang membuat kemudian Madinah yang dahulu kala gelap menjadi negeri yang bercahaya, dan potensi Indonesia untuk menjadi negeri yang diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang memberikan security and prosperity bagi rakyatnya, memiliki potensi yang luar biasa. Potensi Indonesia bukan karena lautnya, potensi Indonesia bukan karena buminya subur, potensi Indonesia bukan karena penduduknya banyak, tetapi potensi Indonesia sesungguhnya karena Indonesia memiliki 1 juta masjid. Kalaulah 1 juta masjid ini hidup amalan sebagaimana amalan Masjid Nabawi dahulu kala, dakwah ilallah, talim wa ta'lum, zikir, ibadat, hikmat, maka saya yakin Indonesia ini akan menjadi negeri sebagaimana Madinah ketika baginda Nabi Muhammad SAW hidup ketika itu. Negeri yang menjadi ukuran kebahagiaan seluruh manusia di muka bumi ini. Maka Bapak ibu sekalian, usaha inilah yang kemudian pada malam ini kita ingin membicarakannya. Bagaimana setiap pribadi-pribadi kita memiliki investasi terhadap kemakmuran masjid di Indonesia. Kalaulah kita belum bisa datang ke kota Bengkulu, kalaulah kita belum bisa datang ke kota Aceh dan ke kabupaten-kabupaten di ujung-ujung Indonesia, minimal kita pikirkan hadirin, minimal kita berdoa di tengah malam, ya Allah, berikanlah kemakmuran kepada 1 juta masjid di Indonesia, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada laki-laki balik, ya Allah, untuk mau memakmurkan masjid, ya Allah. Salat 5 waktu di masjid, ta'lim di masjid, dan doa hadirin sekalian, karena doa ini adalah senjata orang Islam. Baginda Nabi Muhammad SAW belum pernah datang ke kota Bengkulu, tetapi pikirnya telah sampai, sahabat pikirnya telah sampai. Mereka berpikir bagaimana kemudian mereka mengusahakan agar kemudian seluruh manusia ini kenal kepada Allah, taat kepada Allah. Bapak ibu sekalian, inilah yang kemudian hari ini perlahan-lahan mulai sirna. Kami datang ke Kementerian Agama Republik Indonesia meminta data, ada berapa sesungguhnya masjid di Indonesia ini. Kementerian tidak bisa memberikan datanya. Kami datang ke Dewan Masjid Indonesia meminta data, karena di kota Bengkulu akan diadakan doa 10 juta umat untuk negeri. Ketika itu almarhum masih hidup, Kiai Haji Arifin Ilham, kami minta untuk datang ke sana. Kita mau mengadakan dalam rangka hari Sumpah Hari Pahlawan, kita mengadakan doa 10 juta umat untuk negeri. Banyak orang tanya, dibilang, Pak Wali, bagaimana Anda mengatakan doa 10 juta umat? Memang penduduk Anda ada berapa? 400 ribu dengan anak-anaknya. Terus 10 jutanya dari mana? Penduduk Bengkulu berapa? 2 juta. Dari mana 8 jutanya lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk memanggil orang haji dan umroh, ketika itu di sana Bapak ibu sekalian penduduknya sedikit. Dia panggil saja cuman pakai lisan, tidak pakai TV, tidak pakai koran.
Tetapi kemudian hari ini waiting list untuk di Bengkulu saja 20-30 tahun untuk haji dan umrah. Maka saya katakan kepada masyarakat yang menanyakan, tugas kita hanya memanggil saja, tugas kita hanya memasang niat saja. Soal hasil nanti urusan Allah. Berapapun yang Allah kirimkan, itulah hasilnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billahil azim. Wahai Allah, tidak akan mungkin bisa saya melangkahkan kaki masjid untuk sholat tanpa pertolonganmu, wahai Allah. Maka hadirin sekalian, ketika doa 10 juta umat itu, Masya Allah, orang dari Makassar, berbagai dari kota datang ke kota Bengkulu. Banyak yang tidak bisa datang karena pesawatnya memang terbatas, bandara terbatas. Tapi setelah itu bandara pun diperluas. Bandara yang tadinya diambil oleh perhubungan diambil alih oleh Angkasa Pura, sehingga bandara di kota Bengkulu sekarang diperlebar, hadirin sekalian. Maka dengan amal agama ini Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dunia kita. Sama seperti logikanya hadirin, kalau kita tanam padi, ilalang pasti tumbuh. Tapi kalau kita tanam ilalang, jangan pernah berharap padi akan tumbuh. Hari ini orang banyak ramai-ramai menanam ilalang berharap panen padi. Enggak mungkin. Habis waktu kita sibuk mengurusi perkara-perkara dunia, hadirin. Tetapi perkara agama tidak sibuk, tidak diurusi, hanya sekedarnya. Mana mungkin kita bisa sukses, bisa selamat, bisa bahagia? Karena sesungguhnya hadirin sekalian, bumi beserta isinya ini diciptakan sesungguhnya untuk manusia, dan manusia diciptakan untuk agama. Jadi manusia yang berhajat kepada agama, yang mengusahakan agama, pasti Allah sempurnakan dunianya. Tetapi manusia yang berhajat kepada dunia, meninggalkan agamanya, seperti manusia yang mengejar bayang-bayang, tidak akan pernah ketemu bayang-bayangan, tidak akan pernah dapat dia bayang-bayang itu. Dahulu kala di kota Bengkulu, negeri yang pernah melahirkan seorang wanita yang menjahit sangsaka merah putih, ibu negara pertama kali, Ibu Fatmawati namanya. Dan kemudian kerajaan kesultanan ketika itu berlebur menjadi NKRI, menjadi negeri yang besar. Tapi negeri ibu negara pertama kali, ratusan tahun usianya, belum punya rumah sakit. Jalannya banyak hancur, hutang ratusan miliar, dan berbagai macam catatan-catatan lainnya. Ketika dilantik menjadi wali kota pertama kali, kalau janji memang gampang, tapi ketika sudah terpilih menjadi susah. Tapi untung saya senang dengar ceramah. Ketika itu ada ustadznya katakan, intan surullah yansurkum, tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Saya betul-betul senang ini kalimat, dan saya yakin solusi dari visi misi saya itu adalah intan surullah yansurkum, tolong agama Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara menolong agama Allah? Karena saya bukan lulusan pesantren, saya bukan ustadz. Saya kenal dengan Abah Raud, diajak 3 hari itikaf di masjid, setiap bulan 3 hari. Lama-lama senang sholat berjamaah, lama-lama senang bicara agama, dan saya sering diajak-ajak dengan beliau, sehingga banyak ilmu-ilmu beliau pun yang saya dengarkan. Dan saya ketika mendengarkan agama, saya mau amalkan cepat. Kemarin saya dengar ada hadis yang dibacakan, kalau tongkat itu sunnah, langsung saya beli tongkat, saya pakai tongkat. Orang pikir kalau pakai tongkat itu stroke, jadi kalau naik pesawat itu banyak betul saya ditegur. Dia bilang, maaf Pak, karena saya duduknya di pintu exit door itu. Dia bilang, maaf Bapak tidak bisa duduk di sini. Kenapa? Karena Bapak pakai tongkat. Loh, apa hubungannya? Karena ini Pak perlu nanti kalau darurat buka pintu pesawat. Saya bilang, saya bisa insya Allah. Ini tongkat sunnah. Orang banyak protes, kenapa pakai jenggot Anda wali kota? Karena ini sunnah. Dosa saya banyak, ilmu saya tidak ada, tapi saya nggak mau masuk neraka. Saya pernah dengar satu hadis, siapa yang menghidupkan sunnah cinta kepada Nabi, siapa yang cinta kepada Nabi di sorga bersama Nabi. Saya nggak mau masuk neraka. Maka mau ganteng nggak ada urusan, yang penting sunnah hidupkan. Hadirin sekalian, maka masjid ini menjadi hal yang penting. Ketika saya mendengarkan intan surullah yansurkum, ketika itu masjid kota Bengkulu hanya 3 saja yang sholat, pada kapasitas masjid 5.000 orang. Bahkan kalau digunakan luar, di lahan luar itu bisa 10 ribuan orang, saking besar itu masjid. Bekas rumah sakit dijadikan masjid, pagarnya rusak, karpet tidak ada, WC berantakan. Maka saya pikir inilah cara intan surullah yansurkum. Maka kemudian hadirin sekalian, kita mencoba untuk memamurkan masjid. Sempat kalau dulu ada viral yang menghadiahkan mobil umroh, haji dan sebagainya, karena ingin betul memakmurkan masjid.
Dan ternyata hadirin, cara-cara yang lain itu tidak ada jaminan berhasil. Cara baginda Nabi dan para sahabat itulah yang benar. Maka setelah melalui cara kasih hadiah mobil, kasih uang segala macamnya memamurkan masjid, maka kemudian ketemu cara bagaimana kemudian kita menghidupkan masjid dengan dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikri, ibadat, hikmat. Maka alhamdulillah masjid yang dahulu kala cuma 3 orang, sekarang 5 sof, 6 sof. Satu sofnya rata-rata 100 orang. Dahulu kala masjid itu kering, gersang, nggak ada preman yang mau datang ke masjid. Tapi hari ini, dahulu kala preman-preman yang tatoan yang suka di Pantai Panjang sekarang menjadi ahli masjid. Jadi kalau datang ke Kota Bengkulu ke Masjid Akbar At-Taqwa, yang baca taklim bukan ustaz, yang baca taklim preman, kelihatan tatoannya. Dia dulu pegang nyekek botol, sekarang nyekek kitab. Dia bacakan fadilah sholat berjamaah, dia bacakan walaupun agak gemetar-gemetar nggak apa-apa. Ketika saya duduk sholat, banyak orang tanya, kok ustaznya kayak begini Pak? Ini bukan ustaz, ini preman yang dulu malam minggu di Pantai Panjang, sekarang malam minggunya itikaf di masjid. Jadi kalau di Masjid Akbar Taqwa itu rata-rata anak muda setiap minggu itikaf di Masjid Akbar Taqwa, malam mingguan di masjid. Dan dihidupkan 5 amalan ini, subhanallah, hampir tiap hari orang non muslim masuk Islam. Boleh datang ke sana. Karena memang betul ketika dakwah dihidupkan maka iman akan meningkat. Ketika iman meningkat, amal agama menjadi mudah. Ketika amal agama menjadi mudah, suasana agama akan terlihat di mana-mana. Ketika suasana agama hidup, maka kemudian orang-orang non-muslim akan berbondong-bondong masuk Islam. Ketika orang-orang non-muslim masuk Islam, maka dari rahim-rahim orang non-muslim akan lahir anak-anak yang taat kepada Allah. Tetapi kalau dakwah tidak dihidupkan, dakwah ditinggalkan, maka iman akan menurun. Kalau iman menurun, maka amal akan menurun. Kalau amal menurun, suasana agama akan hilang. Jangankan di kebun, di masjid saja sudah tidak ada suasana agama. Di masjid orang bukan bicara Allah, bukan bicara sunnah, bukan bicara sorga, bicaranya politik, bicaranya ekonomi, bicaranya teknologi. Allahnya hilang. Maka ketika suasana agama menjadi hilang, sunnah pun menjadi tidak ada. Bahkan orang katakan sunnah itu membuat Islam menjadi mundur. Dan kemudian seterusnya orang-orang Islam berbondong-bondong meninggalkan Islam. Dan dari rahim-rahim wanita Islam akan lahir anak-anak penentang Allah. Kita perhatikan hadirin sekalian. Maka kemudian hadirin sekalian, ketika kita hidupkan masjid ini, ada yang dakwah, setiap orang datang ke masjid, ada pengurus masjid senyum, anak-anak mudanya senyum, assalamualaikum Bapak, selamat datang di Masjid Akbar Taqwa, alhamdulillah kami senang Bapak bisa di masjid ini. Kalau mau wuduk boleh Pak, di ini tempat wuduknya kami hantarkan, boleh. Kalau mau minum ini Pak, kulkas kita ada 4, silakan Bapak minum. Dan itu semuanya gratis. Di salah satu kulkas itu ada buah-buahan. Mungkin Bapak mau coba, ini buahan dari Kabupaten Lebong, jeruknya manis Pak. Dan setiap pagi kita ada program untuk coffee morning, jadi makan pagi, sarapan pagi. Nah setiap Jumat kita berikan juga makanan siang. Dan target kita nanti setiap pagi sarapan paginya ada, setiap siang ada makan siangnya, setiap malam ada makan malamnya. Kalau di rumah kita ada, kenapa di masjid tidak? Kenapa? Karena janji Allah, siapa yang memikirkan masjid, Allah akan pikirkan dia. Siapa yang memakmurkan masjid, akan Allah berikan kemakmuran padanya. Siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepadanya. Maka hadirin sekalian, alhamdulillah, kemudian dengan program-program itu kemudian ada juga kerjasama antar masjid. Dan kita juga dari Kota Bengkulu membangun kerjasama dengan wali kota se-Indonesia. Kemarin saya dengan Airin, dengan Tangerang Selatan, kita buat MOU, Kota Tangerang, Kota Bengkulu menjadi kota yang religius dan bahagia. Religius itu adalah agama, agama itu adalah la ilaha illallah. Bahagia itu adalah Muhammad Rasulullah. Orang bahagia hanya dengan Muhammad Rasulullah. Orang bahagia dengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Bagaimana tidurnya sebagaimana tidur Rasulullah, bagaimana makannya seperti makan Rasulullah, bagaimana bertetangganya seperti bertetangga Rasulullah, bagaimana pakaiannya seperti pakaian Rasulullah. Singkatnya, bagaimana kehidupan 24 jam mencontoh kehidupan Rasulullah, pasti orang itu akan bahagia. Walaupun dia tinggal di istana, walaupun dia tinggal di gubuk derita, dia pasti bahagia. Bahkan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan di kobaran api 40 hari 40 malam, tapi saat itulah saat-saat paling bahagia. Yang melemparkannya Namrud, hadirin, di dalam istana, tetapi tidak bahagia. Yang dilemparkan ke dalam api Nabi Ibrahim, bahagia. Bahagia itu bukan ketika di api atau di istana.
bahagia itu ketika agama sempurna. Walaupun di dalam kobaran api ketika iman sempurna, amal sempurna, pasti Allah berikan kebahagiaan, keselamatan. Walaupun di dalam istana tetapi jauh dari sunnah, jauh dari agama, maka dia pasti sengsara dan menderita. Maka hadirin sekalian, asbab inilah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bangunkan di kota Bengkulu satu rumah sakit. Dalam waktu 2 tahun rumah sakit berdiri. Tidak masuk akal sebenarnya, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya masuk akal bagi Allah. Allah mampu menciptakan langit tidak bertiang, hadirin sekalian. Maka kemudian jalan-jalan pun sudah diperbaiki Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan pegawai semuanya. Maka tambah yakin kita, ternyata solusinya adalah in tansurullah yansurukum. Tolong agama Allah. Ketika kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kehidupan kita. Allah akan tolong masalah ekonomi kita. Allah akan tolong masalah rumah tangga kita. Allah akan tolong masalah-masalah kita, bahkan masalah kubur, sirat, mahsyar dan sebagainya. Maka hadirin sekalian, karena inilah kemudian pemerintah kota Bengkulu mengajak beberapa perintah lain untuk bekerja sama, menjadikan kota-kota kita, kabupaten-kabupaten, desa-desa kita menjadi kota, kabupaten, desa yang religius dan bahagia. Religius itu adalah solusi untuk mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan pernah ada kebahagiaan tanpa ada agama. Walaupun kekayaan seluruh dunia ada di genggaman kita, tapi kita tidak ada agama, tidak akan pernah bahagia. Dan kunci daripada agama itu, hadirin sekalian, adanya di masjid. Ketika masjidnya makmur dengan amal agama, maka saksikanlah warga masyarakatnya akan menjadi warga masyarakat yang bahagia. Seperti di tempat kita hari ini, subhanallah, saya sangat kesan betul. Masjid ini luar biasa, masjid yang hidup. Di sudut-sudut, di mana-mana ada manusianya. Yang saumnya sedang berbuka, ada yang zikir, ada yang sholat, subhanallah, luar biasa. Tetapi hadirin sekalian, jangan nikmati ini sendiri, karena kita pasti ditanya. Kita enak-enak di sini, bagaimana orang-orang kampung di sana? Pernahkah kita datang ke kampung-kampung sana? Ada beberapa kabupaten yang kami datangi. Ketika kami datang ke satu masjid, masjidnya tidak lagi ada penghuninya. Di sana ada tai kambing, di sana ada apa namanya itu, jaring-jaring laba-laba. Ketika kita datang, kita bersihkan. Mulai ada azan, kita datang ke tetangga-tetangga masjid, kita ajak mereka sholat. Apa katanya? Mohon maaf Pak, kami nggak pakai sholat lagi di kampung ini. Kami di kampung ini yasinan saja Pak. Hadirin, ada itu hadirin. Ketika kami satu kampung lagi datang ke sana, sholat Jumat, yang Jumat cuma 3 orang. Orang katakan, oh itu nggak sah sholatnya, masih mending ada yang sholat. Hadirin sekalian, luar biasa, masjid ini luar biasa. Tapi saya undang, ayo kita kunjungi. Mungkin dari masjid ini buat program kunjungan ke masjid-masjid di kampung-kampung. Di kampung-kampung hadirin sekalian, kasihan. Teknologi masuk, listrik masuk, internet masuk. Bukan menjadi kemakmuran masjid, bahkan masjid hari ini ditinggalkan. Orkes-orkes masuk di kampung-kampung. Kalau orang mengadakan orkes musik-musikan, ramenya minta ampun. Tapi kalau azan maghrib berkumandang, nggak ada tuh yang sholat. Maka kita perlu pikirkan dan kita perlu buat usaha di masjid ini hadirin sekalian. Kirimkan pengurus masjid, anak-anak mudanya untuk datang ke kampung-kampung. Dan saya mengundang ke kota Bengkulu. Datang ke kota Bengkulu, menyampaikan salam sunnah, menjawab salam wajib. Saya sudah menyampaikan salam, Bapak hadirin sekalian wajib menjawab salam. Datang ke kota Bengkulu, bukan menjawab salam saya sekarang. Insya Allah semua bersedia, insya Allah. Datang ke kota Bengkulu. Kalau bisa 40 hari, 40 hari, nggak bisa 3 hari, nggak bisa 1 hari, datang ke sana hadirin sekalian. Kalau tidak bisa juga doakan agar kemudian di kota Bengkulu dan di seluruh kota di Indonesia ini masjidnya makmur hadirin sekalian. Di Denpasar di Bali, saya pernah ke sana, diundang oleh Pak Bambang, ketua DKM masjidnya. Masjidnya hadirin sekalian setiap subuh 1000 orang. Di sini ada 1000 orang nggak Pak Ustaz? Belum. Boleh datang ke Denpasar. Tanya ke Pak Bambang bagaimana ceritanya. Denpasar gubernurnya non muslim, wali kotanya non muslim, kanwil agamanya non muslim, kemenaknya non muslim, tapi masjidnya setiap subuh minimal 1000 orang setiap subuh. Kita perlu belajar hadirin sekalian. Hadirin sekalian, karena kunci untuk kemakmuran republik ini setelah kami keliling ada di masjid. Ketika masjidnya tidak makmur, jangan pernah berharap republik ini akan makmur. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun menterinya, tidak akan pernah membawa kepada kebahagiaan, kemakmuran. Setiap negeri menginginkan security and prosperity, keselamatan,
kesejahteraan. Ini menjadi sebuah tagline, cita-cita, harapan seluruh negeri di muka bumi ini. Tetapi coba kita lihat, siapa yang telah sampai kepada cita-cita itu? Tidak ada. Yang pernah sampai kepada ini adalah ketika Rasulullah dan para sahabat hadirin sekalian di Madinah. Mereka bukan menyempurnakan teknologinya, mereka bukan menyempurnakan ekonominya, mereka bukan menyempurnakan pertaniannya, tetapi para sahabat menyempurnakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang mereka sempurnakan. Ketika mereka menyempurnakan iman dan amalnya, maka kemudian Allah sempurnakan dunianya. Inilah yang kita coba bangun melalui Gema Sajid, gerakan memakmurkan 1 juta masjid, gerakan memakmurkan, mesejahterakan, gerakan pertanian, gerakan yang lain sudah ada semua. Tapi gerakan memakmurkan masjid ini yang memang belum ada. Ada pengurus masjid A, pengurus masjid B, tetapi kemudian tidak istimai, tidak bersama-sama. Nah, harapan kita nanti ada kebersamaan hadirin sekalian. Tentu kebersamaan ini tidak akan pernah terwujud kalau orang Kamboja katakan beng-beng pek-pek, makan-makan jalan-jalan. Orang Kamboja katakan menyatukan umat di zaman Nabi itu dengan 2 cara saja, makan-makan jalan-jalan. Persoalan kita hari ini hadirin sekalian, kita memakmurkan masjid ini definisinya, ukurannya yang berbeda-beda. Ada masjid yang tidak boleh makan-makan di masjid, ada masjid yang melarang tidur-tidur di masjid. Padahal kalau kita umroh dan haji, Masjid Nabawi Mekah itu biasa untuk makan dan untuk tidur-tiduran. Orang tidur bukan karena menumpang tidur, karena lelah dia ibadah, dia tertidur. Lalu kemana ukuran masjid kita? Apakah kemudian kita berani mengatakan Masjid Nabawi salah, Mekah salah? Tidak, hadirin. Masjid yang ada makan-makannya, masjid yang ada jalan-jalannya, insya Allah masjid itu makmur. Kami sudah keliling hampir ke seluruh Indonesia dan beberapa negara lainnya. Di Korea misalnya, masjid-masjid yang makan-makan, yang jalan-jalan, betul kata orang Kamboja, masjidnya makmur. Di Kamboja Islam 7% hadirin, pemimpinnya non muslim, tetapi subhanallah di Kamboja itu luar biasa. Hampir seluruh dunia datang ke Kamboja. Orang ingin itikaf di masjid Kamboja, waiting list. Kami ke sana hadirin sekalian, subhanallah. Masjid di Kamboja itu tidak ada yang tidak makmur. Banyak masjid yang sholat Jumatnya sama dengan sholat subuhnya. Ada Jenderal Sulaiman namanya. Jenderal Sulaiman ini dia pakai sorban kemana-mana, bintang 2. Kaget saya. Saya bilang, Anda nggak masalah ini dengan negara Anda? Dia bilang tidak. Presiden Perdana Menteri kami Hun Sen, raja kami, dua-duanya non muslim, tidak melarang. Bahkan kemarin saya bintang 1, sekarang saya bintang 2 kata dia. Dan masjid di tempat dia tinggal hadirin sekalian sama sholat Jumatnya dengan subuhnya, karena saya 3 hari di sana. Ketika kami 3 hari di sana di bulan Ramadan, subhanallah, menangis tidak berhenti-berhenti. Bahasanya beda, bukan saudara baru kenal, tapi mereka subhanallah, anak-anak mudanya, anak-anak kecilnya, orang tuanya rame-rame memakmurkan masjid. Tamu-tamu masjid itu betul-betul dimuliakan, diagungkan hadirin. Kami tidak bisa masak karena semua masakan mereka sediakan. Kami tidak bisa cuci baju sendiri karena baju kami dilondrikan sama mereka. Dan subhanallah hadirin sekalian, masjid mereka luar biasa. Dan tidak ada anak-anak di kampung itu yang tidak menjadi penghafal Quran. Ketika kita datang ke sana hadirin sekalian, walaupun mereka hidupnya sangat sederhana, tetapi kebutuhan masjid betul-betul mereka perhatikan. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan, karena sebentar lagi sudah mau Isya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kami Abarut Bahar dan kepada pengurus masjid. Sekali lagi kami mengundang, kami sekarang sedang itikaf 3 hari buat program usaha agama di Masjid Al-Munawwarah, di tempatnya Kiai Abarut Bahar bersama dengan Ketua MPR insya Allah, bersama dengan kawan-kawan dari BSD, juga ada dari Jakarta, kurang lebih sekitar 20-an orang. Senang kami kalau misalkan Bapak hadirin sekalian juga bisa kunjung ke sana untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana kemudian masjid-masjid di Indonesia ini makmur semuanya, bagaimana setiap laki-laki balik mau ambil bagian dalam usaha agama ini, bagaimana setiap wanita-wanitanya tutup aurat secara sempurna, bagaimana kemudian setiap anak-anak menjadi penghafal Quran, bagaimana setiap rumah tangga di Indonesia ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan bagaimana kemudian sesama umat Islam ini satu hati, satu pikir, satu kerja hadirin, tidak saling benci, tidak saling pecah, maka janji Allah akan diturunkan pertolongan. Selama umat Islam tidak bisa satu pikir, satu kerja, satu hati, tidak akan pernah ada pertolongan hadirin sekalian. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam menyempurnakan iman dan amal kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta